Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan dari kesaksian firman, marilah kita berdoa. Damai sejahtera-Mu ya Allah, yang melampaui segala pemikiran kami, itulah yang menyertai roh dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesaksian firman yang akan kita renungkan diambil dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Demikian: Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian kesaksian firman, berbahagia kita apabila mau melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini bertepatan dengan 31 Oktober dan kita merayakan reformasi yang ke-503. Reformasi itu adalah saat-saat di mana gereja mengalami perubahan besar dan melahirkan gereja-gereja Protestan kemudian, serta juga di sana GKSPS hadir. Bapak dan Ibu, reformasi itu salah satu bentuk perubahan ya, dan di dalam perubahan biasanya itu dihadirkan oleh sebuah kekuatan. Jadi kalau tidak ada kekuatan, tidak mungkin ada perubahan. Semakin besar perubahan, semakin besar juga kekuatan dibutuhkan. Jadi kalau gereja berpemahaman bahwa dirinya harus terus-menerus mereformasi diri, maka tentu juga gereja itu harus terus-menerus berada di dalam kekuatan besar. Apa kekuatan besar gereja? Bapak dan Ibu, agak unik karena surat Yakobus ini juga sebenarnya tidak disukai oleh Martin Luther pada saat itu. Jadi Martin Luther menginginkan ini, surat Yakobus ini lepas dan tidak menjadi bagian dari proses kanonisasi. Alasannya adalah karena penekanan yang kuat pada perbuatan, sementara Martin Luther itu kuat pada pemahaman sola fide atau karena iman. Tetapi Bapak dan Ibu, tentu saja itu karena pemahaman pada saat itu belum banyak didukung oleh ilmu-ilmu yang lain, sehingga menganggap bahwa iman dan perbuatan itu sesuatu yang terpisah. Tapi kemudian pada abad ke-18 dan seterusnya, iman dan perbuatan itu lebih dilihat kepada sebuah kesatuan. Dan pada saat ini kita disapa oleh kesaksian firman yang baru saja kita dengar, yang menjelaskan kepada kita bagaimana Allah ingin menjadi kekuatan besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga ia tetap, atau orang yang dikasihi itu tetap bisa melakukan perubahan.
Sapaan kesaksian firman ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan ada kekuatan yang menduakannya di dalam merubah atau di dalam perubahan orang-orang yang Dia kasihi, termasuk gerejanya. Bapak dan Ibu, surat ini memang ditujukan kepada Yahudi diasporik pada saat itu, dan namanya para perantau tentu saja banyak mengalami kesulitan-kesulitan, banyak mengalami hambatan-hambatan, dan di dalam situasi itu ada kecenderungan untuk mencari jalan yang cepat, mencari kekuatan yang dekat, atau mencari alternatif-alternatif yang lain yang terkadang itu justru membuat menjauh dari Allah. Itu yang tidak diinginkan oleh penulis surat Yakobus, bahwa sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun hambatan yang dihadapi oleh orang-orang beriman, maka ia tetap harus kembali kepada kekuatan besar yang membuat ia bisa mempunyai kekuatan besar untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulannya. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja juga sebenarnya sering menghadapi persoalan seperti itu. Sama seperti gereja dahulu terperosok pada pengambilan solusi yang tidak sesuai dengan kehidupannya sebagai gereja. Gereja yang adalah agen keselamatan merubah dirinya menjadi agen ekonomi atau agent of economic. Walaupun itu memang adalah untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulannya, tetapi itu menghilangkan tugas dan fungsi gereja di dalam menghadirkan keselamatan bagi Yahudi perantau pada saat itu. Pada situasi sekarang juga, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan ekonomi itu terlihat seolah-olah mendominasi atau seolah-olah lebih kuat daripada iman. Gereja juga sering terperangkap di sana. Nah, kesaksian firman ini mengingatkan pada sisi kerendah hatian untuk lebih mengakui bahwa bukan itu yang menjadi tugas gereja, tetapi kerendah hatian untuk selalu berada di bawah pimpinan Tuhan. Adalah sesuatu yang aneh, Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila gereja yang tugas utamanya adalah membangun iman, yang nilainya ditentukan oleh pembangunan iman yang dia lakukan, justru meleset atau bergeser. Salah satu sebabnya tentu saja adalah karena lawan dari iman lebih kuat daripada iman itu sendiri. Lawan dari iman adalah ketakutan. Gereja atau orang percaya ketakutan menghadapi situasi atau berada dalam kecengkraman, ketakutan menghadapi pergumulan-pergumulan dan situasinya. Terlebih dalam situasi yang sekarang, di mana kita berhadapan dengan kesulitan ekonomi dan juga pandemi COVID-19 ini.
Bapak dan Ibu, akan mudah sekali gereja terperangkap pada ketakutan. Padahal dia adalah pembawa iman, pembaharu iman, yang adalah lawan dari ketakutan. Dan di belakang dari pembaharu iman ini ada kekuatan besar yang jauh-jauh lebih besar dari itu, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya. Gereja haruslah tetap mereformasi diri, dan di belakangnya ada kekuatan besar. Jangan sampai gereja atau orang percaya itu justru menjadi penyebar ketakutan, penyebar ketidakadanya pengharapan, atau penyebar berita-berita duka cita. Gereja haruslah tetap pada fungsinya sebagai penyebar penumbuh iman, penyebar kabar sukacita, bukan penebar hoax atau semacamnya, bukan juga penebar ketakutan. Reformasi bagi kita akan terus berjalan tatkala kita bersumber pada sumber kekuatan perubahan itu dan juga menyebarkannya di dalam sukacita, di dalam pengharapan, di dalam iman. Gereja ada karena iman. Orang percaya ada karena iman. Maka tetaplah kita di dalam identitas itu. Jangan justru menjadi tercengkram di dalam ketakutan. Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mudah melihat tawaran-tawaran yang justru seringkali membuat identitas kami sebagai penyebar sukacita, pembawa pengharapan menjadi hilang. Ya Bapa, tetapkanlah kami di dalam kekuatan-Mu, tetapkanlah kami di dalam kasih-Mu, sehingga kami tetap menjadi gereja pembawa kabar sukacita yang selalu mereformasi diri, menyadari perubahan-perubahan, melakukan perubahan-perubahan, karena kami adalah ranting dan Engkau pokok di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.